Lagi-lagi anggota DPR RI, Feli Runtuwene Ketua Komisi 9 dari fraksi Nasdem, turun langsung ke lokasi banjir di Sulawesi Utara tepatnya di kota Manado. Terinformasi Feli Estelita Runtuwene sudah turun di 37 lokasi bencana banjir, dan kali ini Feli Runtuwene kunjungi Kelurahan Bailang, lingkungan 4 Kota Manado, didampingi Ketua Fraksi Nasdem Frederick Tangkau, Wakil Ketua DPRD Kota Manado Adre Laikun, anggota DPRD Manado Yanti Kumendong, dan pengurus Nasdem lainnya. Feli Runtuwene dari Jakarta, turun ke Sulawesi Utara tidak sendiri. Bahkan Feli datang bersama Kementerian Kesehatan, dan ribuan sembako dan makanan bayi juga makanan ibu hamil untuk masyarakat yang tertimpa bencana banjir. Terlihat jelas Kementerian Kesehatan langsung datangi warga yang sakit, dan menanyakan keluhan tentang kesehatan yang diderita masyarakat yang terdampak bencana. Dan di saat itulah dokter langsung menangani warga tersebut. Di kesempatan ini Feli Runtuwene menyampaikan kepada masyarakat, untuk segera mengecek BPJS Kesehatan warga. Kalau ada BPJS dari pemerintah, coba dicek kembali kalau masih aktif atau tidak. Bukan itu saja, Feli juga menyampaikan jika pemerintah ingin merelokasi atau memindahkan masyarakat yang terdampak bencana, pastikan tempat tersebut layak untuk ditinggal. Dan Feli juga menambahkan untuk tempat yang akan disediakan pemerintah, pastikan sudah ada listrik dan air bersih, sehingga masyarakat yang terdampak bencana yang direlokasi aman dan nyaman. Selesai dari Kelurahan Bailang Kecamatan Tuminting, Feli Runtuwene beserta rombongan langsung menuju Kelurahan Karangria. Di Kelurahan Karangria, Feli menyampaikan hal yang sama saat disampaikan di Kelurahan Bailang. Selesai di Kelurahan Bailang, Feli Runtuwene langsung bertolak ke Kelurahan Bengkol dan Pandu. Seperti apa penjelasan anggota DPR RI Feli Runtuwene? Berikut wawancaranya. Datang di lokasi sini, Bu. Seperti biasanya mengunjungi masyarakat yang belum tersentuh ya oleh yang lain-lain, karena memang banyak mungkin sudah ditampung tapi masih manajemen mereka ya masih mengatur segala sesuatunya untuk distribusi. Jadi kalau saya memang tidak datang di tempat penampungan bantuan ya, pos-posko begitu, saya maunya langsung kepada masyarakat, karena yang begini kan harus gerak cepat, mereka juga butuh makan. Kadang-kadang yang kerja harian, yang serabutan mereka nggak bisa kerja. Nah kalau nggak kerja kan bagaimana, dempe dapur mau berasap ya. Jadi ya ini aja yang bisa kita lakukan dengan waktu yang kita miliki dan bantuan yang kita dapatkan ya, untuk kita teruskan kepada masyarakat yang mengalami bencana banjir pada tanggal 27 lalu. Jadi ini saya lakukan di setiap titik. Saya sudah mau hampir 40 titik saya datangi dari karena kita sudah 1 minggu lebih ya. Sudah 1 minggu lebih di sini, dan kita akan terus sampai habis itu bantuan yang ada di tangan saya. Kalau saya sudah didistribusikan semua, ya sudah. Kita sudah mau kembali ke Jakarta, karena kita juga banyak rapat-rapat penting menyangkut bagaimana kesehatan yang ada, bagaimana setelah COVID, pemulihannya seperti apa gitu. Kemudian bagaimana juga karena COVID 2 tahun, anak-anak yang imunisasinya terganggu ya, karena banyak yang lebih ke vaksinasi COVID ya, sementara vaksin anak-anak yang harus menerima vaksin yang rutin itu terganggu gara-gara 2 tahun kita mengalami pandemi COVID. Jadi kita sudah 30 lebih, 37 ya, 37 masih ada lagi, sampai besok masih ada ya, karena sampai di Minahasa Utara, ternyata bukan cuma di Kota Manado, di Minahasa Utara juga. Jadi ya kita akan datang semampu yang kita bisa lakukan ya. Ini kan pengabdian untuk masyarakat, kita harus yang mereka susah seperti itu. Kalau mau bilang lelah, ya lebih baik kita lelah seperti ini, ketika kita sampai di masyarakat, lelah kita hilang ya, karena kita bisa melihat senyum dari mereka, itu obat yang sangat manjur untuk saya. Bu, setelah melihat langsung keadaan masyarakat yang terdampak banjir, kontra longsor, seperti apa katanya? Ya memang di beberapa titik kayak titik ini, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sampaikan kepada pemerintah untuk dipikirkan sesegera mungkin untuk direlokasi. Karena kalau banjir berikut lagi akan begini sampai di hubungan air mereka. Jadi mari direlokasi dengan apa yang saya sampaikan tadi, duduk bersama dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di atas ya, yang mengirimkan air, karena ada 3 sungai besar. Ya, ini harus duduk bersama. Apa yang harus dilakukan gitu. Jadi jangan cuman kampanyekan bagaimana masyarakat hidup sehat, bagaimana masyarakat buang sampah pada tempatnya. Kalau itu sudah dilakukan, pemerintah juga harus mengikuti dengan drainase ini ya. Dilihat debit airnya ketika hujan berapa banyak, harus sesuaikan. Ini harus dihitung semuanya. Kemudian sungai-sungai itu
kali yang ada juga itu harus digali, drainase harus digali tambah dalam, kalau perlu dilebarkan harus dihitung semuanya. Kemudian dia punya sampah atau tanah-tanah itu jangan dibiar cuma di pinggir, itu harus segera diangkat, harus segera kalau sudah digali harus segera diangkat, dibuang di tempat yang sudah disiapkan gitu. Jangan sampai cuma yang penting sudah digali ditinggal di situ, hujan lagi dia bawa masuk lagi. Jadi terkesan kan kalau begitu kan tidak maksimal. Nah, anggaran akan besar, akan diulangi lagi, berikut lagi, lakukan hal yang sama yang harusnya satu kali kita lakukan sudah maksimal. Sayang itu anggaran, apalagi anggaran kita terbatas semuanya. Ya, jadi baiknya kerja tuntas, bukan kerja mengambang. Jadi dilakukan kalau sudah ada penggalian, tanah itu harus diangkat, buang di mana gitu. Jangan cuma ditaruh di pinggir-pinggir. Jadi harus siapkan, betul-betul saya bilang harus kerja tuntas. Karena ini kan menggunakan uang masyarakat, uang rakyat juga kan ini semua. Jadi biar dia maksimal, apa yang dikerjakan harus kerja tuntas, langsung angkat itu tanah-tanah yang digali dari kali-kali atau dari yang drainase yang tadi diperdalam atau diperlebar gitu, tetap sekali lagi harus menghitung itu semuanya. Kemudian kampanyekan secara masif kepada masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di kali. Nah, ingat juga pemerintah harus siap juga tempat-tempat wadah-wadah di mana mereka harus buang tempat sampah-sampah mereka harus ditampung di mana, dan pemerintah harus segera angkat. Kalau nggak juga kan mereka juga males gitu. Kalau dia tidak ada tempat pembuangan, ya dia buang di kali. Dia pikir segera langsung hilang. Padahal yang sampah plastik dan lain sebagainya ini mengancam kita, mengancam mereka sendiri. Tapi karena tidak ada pemberitahuan, pemahaman kurang di masyarakat. Nah, inilah yang kita alami sekarang ini, masyarakat Manado alami. Jadi sekali lagi libatkan pemerintah kota dan kabupaten yang ada bagian atas yang mengirim air ke kota Manado, kemudian sambil dibersihkan semua dan kerja tuntas. Saya kira itu, ya. Chandra Mateos melaporkan dari Sulawesi Utara.